Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 164.1. Huo Yuhao menempatkan kekuatan jiwanya ke dalam kendaraan eksplorasi segala medan, dan 6 kaki mekaniknya mulai bergerak. Itu mengikuti cabang jejak ini, sampai mereka melewati lereng sempit yang akhirnya memasuki jejak utama pegunungan Jingyang. Huo Yuhao saat ini sedang mengamati geografi pegunungan Jingyang dari atas. Jejak utama pegunungan Jingyang adalah berbentuk bulat telur. Meskipun ini adalah pertama kalinya di sini, dia bisa secara kasar membedakan distribusi binatang buas, merujuk pengalamannya dengan Great Stardew Forest. Binatang buas yang lebih lemah dan lebih kecil tinggal di dekat batas terluar pegunungan, sementara yang lebih kuat hidup agak lebih dalam. Selama mereka tidak menjelajah terlalu dalam, mereka seharusnya tidak berada dalam banyak masalah. Lagi pula, aroma Silverwolf hanya bisa menyebar keluar jarak tertentu, dan seharusnya tidak bisa mencapai semua jalan ke inti pegunungan. Pendarahan Silverwolf yang berlimpah tidak menyebabkan masalah bagi mereka, atau setidaknya belum. Kebanyakan Beast Soul akan melarikan diri setelah mendeteksi aroma darah Silverwolf. Ini sangat jelas ketika Huo Yuhao menggunakan deteksi spiritualnya. Dia menemukan bahwa bahkan beberapa dari ribuan binatang jiwa tahun akan melarikan diri setelah menangkap bau darah Silverwolf. Sama seperti ini, mereka maju lebih cepat dan lebih cepat di sepanjang jalan. Huo Yuhao dengan cepat mengendalikan kendaraan eksplorasi semua medan untuk naik ke puncak gunung terdekat di dalam batas luar pegunungan Jingyang. Dia tidak berani mengeluarkan terlalu banyak dari kekuatan jiwanya ketika mereka berkelana ke habitat binatang buas ini. Setelah mengembalikan sebagian kemampuannya dari puncak gunung, dia melihat ke kejauhan. Seperti kebanyakan pegunungan, puncak gunung Jing yang lebih tinggi lebih dekat ke pusat yang Anda dapatkan. Namun, tidak semua dari mereka adalah lereng curam, dan ada beberapa yang memiliki lereng yang cukup lembut. Jumlah binatang jiwa di dekat jalan utama jauh lebih besar. Mereka dengan mudah dapat dibandingkan dengan binatang buas di tepi Great Stardew Forest. Namun, mereka tidak mengungkapkan diri karena darah Silverwolf. Huo Yuhao duduk bersila di tanah dan membiarkan angin bertiup lembut ke arahnya. Dia tidak suka berpetualang. Ketika dia bersandar pada kendaraan eksplorasi semua medan, kedua wanita itu tidak bisa melihat wajahnya. Garis cahaya keemasan melintas di dahinya, dan Eye of Destiny diam-diam terbuka. Dunia spiritual Huo Yuhao telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi setelah ia menerima mata takdir. Baik Skydream Ichewom, Ice Empress atau Electrolux tidak bisa mengendalikan tubuhnya lagi karena Eye of Destiny, kecuali dia mengizinkannya. Meski begitu, dia langsung bisa mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya sendiri dengan kehendaknya bahkan jika dia mengundang mereka untuk mengendalikan tubuhnya. Dia menggunakan Eye of Destiny sekarang bukan untuk meningkatkan ketajaman visual mata rohnya. Ketika dia membuka mereka, aura takdir muncul di pikiran Huo Yuhao. Sensitivitasnya juga meningkat pesat, memungkinkannya untuk memprediksi masa depan sampai batas tertentu, dan diperingatkan akan masalah atau hal baik apapun yang akan terjadi. Oh, mata nasib tertutup, tetapi bahkan ketika Huo Yuhao membuka mata normalnya, dia terkejut. Dia tidak berharap menemukan sesuatu seperti ini ketika dia menggunakan Eye of Destiny untuk mencari jalan takdir. Bahaya, kesempatan. Itu agak tidak jelas, tapi dia pasti bisa merasakan kehadiran bahaya dan peluang. Ini baru, mengejutkannya. Apa yang sedang terjadi? Huo Yuhao tegang. Meskipun Eye of Destiny hanya memberikan jawaban yang tidak jelas, dia merasakan bahwa bahaya datang sebelum peluang. Sepertinya beberapa bahaya yang tak terhitung menunggunya di pegunungan yang jauh. Ini adalah tanda yang sangat tidak menyenangkan. Namun, dia tidak akan mundur ketika dia sudah ada di sini. Selain itu, Eye of Destiny tidak memberinya perasaan bahaya yang fatal. Lanjutkan dengan hati-hati. Huo Yuhao mengatur sendiri strategi yang cermat ini. Huo Yuhao melambat saat mereka melanjutkan sekali lagi. Dia berhenti hampir setiap 15 menit untuk melakukan penyesuaian, sementara mereka menawarkan, kedua wanita itu ditolak olehnya untuk mengendalikan kendaraan eksplorasi semua medan.
Dia hanya meminta mereka untuk berada dalam kondisi pertempuran optimal mereka setiap saat. Mereka melihat Huo Yuhao sangat berhati-hati, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Itu selalu baik untuk lebih berhati-hati. Bahkan keketampaknya tidak terganggu lagi. Setelah 2 jam, mereka menuju puncak gunung ketiga. Ini adalah tujuan akhir yang ditetapkan oleh Huo Yuhao untuk hari itu. Mereka akan menghabiskan malam mereka di puncak gunung. Mereka akhirnya mengalami beberapa masalah sebelumnya. 2 harimau emas dengan budidaya 3000 tahun telah menghentikan mereka untuk maju. Harimau emas di pegunungan Jing yang sangat kuat. Huo Yuhao hanya mampu menembus 1 inci ke tengkorak mereka yang keras, bahkan ketika menggunakan Dark Golden Terror Claws. Mereka masih mati, tetapi banyak waktu terbuang untuk membunuh mereka. Itu tidak mudah untuk memperbaiki tubuh mereka yang tangguh. Setelah pengamatan selama 1 hari, Huo Yuhao menemukan bahwa binatang berjiwa tipe logam di pegunungan Jing yang lebih kuat daripada hewan jiwa biasa. Namun, jenis-jenis binatang jiwa lainnya tidak jauh lebih lemah. Mereka telah bertemu dengan Noble Rock tipe angin dengan 10.000 tahun budidaya juga, yang juga merupakan binatang jiwa terkuat yang mereka lihat hari ini. Tapi itu masih ditakuti oleh 2 harimau emas. Ini menunjukkan betapa dominannya binatang-binatang berjiwa tipe logam itu di pegunungan Jingyang. Namun, Huo Yuhao tidak bisa mendengar mengintip dari makhluk buas yang benar-benar ingin dia temui. Tidak ada lagi makhluk jiwa berjenis spiritual yang muncul. Jiwa-jiwa berjiwa spiritual memang sangat langka, tidak peduli bagian mana dari benua yang kamu cari. Untungnya, ini baru hari pertama, Huo Yuhao masih memiliki kesabaran. Dia memutuskan untuk menjelajah ke dalam hingga puncak gunung kelima sebagai batas berdasarkan prediksi Eye of Destiny-nya. Dia tidak akan berani lebih jauh di masa lalu itu. Dia kemudian akan melanjutkan untuk bergerak secara tegak lurus untuk melakukan pencariannya. Jika dia tidak membuat kemajuan dalam 5 hari ke depan, dia akan mundur. Bagaimanapun, keselamatannya adalah yang terpenting. Mereka akhirnya mencapai puncak gunung. Ada alasan penting untuk memilih beristirahat di puncak gunung, kendaraan eksplorasi segala medan paling mahir melarikan diri dari tempat tinggi. Sebagai entitas berbentuk bola, itu bisa bergulir turun dengan kemiringan yang cukup rendah. Tidak akan mudah bagi jiwa buas untuk mengejar mereka. Tentu saja, penguasa jiwa di dalam kendaraan eksplorasi semua medan tidak akan merasa sangat nyaman. Huo Yuhao tidak menyalakan api, tapi dia masih menyiapkan makanan lezat untuk para wanita. Sebelumnya Huo Yuhao telah mengambil pinggang terlezat dari harimau emas, kemudian, menggunakan White Tiger Dagger, ia memotong potongan daging tipis. Daging harimau umumnya masam, biasanya berbicara, rasanya tidak enak tanpa metode memasak yang tepat. Daging harimau segar terasa lebih enak daripada daging normal, tetapi berapa banyak orang yang memiliki kesempatan untuk memakannya. Sebelum Huo Yuhao memotong daging harimau segar menjadi potongan-potongan, dia sudah menyiapkan bumbu. Itu adalah saus pedas yang baru, tetapi sangat menyegarkan. Setelah daging harimau diasinkan, dagingnya menjadi sangat empuk. Tidak hanya rasa asam dan amis menghilang, entah bagaimana rasanya mengembangkan rasa liar. Namun, Huo Yuhao tidak membiarkan mereka makan terlalu banyak. Dia tahu tidak mudah mencerna daging harimau mentah, meskipun sangat bergizi. Dia datang dengan saus lain dan menggunakannya untuk membuat salad. Dia menambahkan beberapa makanan kering ke salad, yang rasanya cukup membuat ketagihan sendiri. Keke dan Zhu Zi menemukan bahwa kasih sayang saudara mereka untuk Huo Yuhao meningkat setiap kali mereka mencicipi masakannya. Apa yang akan kita lakukan di malam hari? Setelah makan malam, mereka bertiga membentuk lingkaran. Angin sepoi-sepoi gunung dingin di malam hari, dan hembusan kabut melayang, menyebabkan pakaian luar mereka menjadi basah. Namun, itu bukan ide yang baik untuk mendirikan tenda di sini, karena mereka mungkin bertemu dengan binatang buas kapan saja. Huo Yuhao menunjuk bola logam di belakangnya dan berkata, kita hanya bisa tidur di dalamnya. Kalian berdua bisa istirahat, saya akan berjaga di luar. Jika ada gerakan, saya akan segera memberi tahu Anda. Petik 2. Zhu Zi berkata, biarkan aku membebaskanmu di tengah malam. Keke menambahkan, ayo kita buat 4 jam per orang. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, baiklah, jangan khawatir dan pergi tidur. Saya akan menelepon Anda ketika saatnya tiba. Petik 2. Para wanita kembali ke kendaraan eksplorasi semua medan dan menutup pintu kristal, sepenuhnya mengisolasi diri dari dingin di luar. Huo Yuhao bersandar pada bola logam dan duduk. Meskipun angin gunung sangat dingin, itu tidak berarti apa-apa baginya.
Dia adalah seseorang dengan ultimate eyes, ini adalah tempat yang cocok baginya untuk berkultivasi, bukannya berbahaya. Dia menutup matanya dan duduk bersila. Deteksi spiritualnya menyebar, dan kekuatan jiwanya bersirkulasi dalam kondisi meditasi. Ini adalah manfaat utama menggunakan lautan mental kedua Huo Yuhao. Dia bisa meninggalkan sedikit kesadaran di lautan mentalnya yang kedua dan menyesuaikan kekuatan jiwanya untuk menggunakan deteksi spiritualnya untuk merasakan kondisi di sekitarnya. Dia juga bisa mengistirahatkan sebagian pikirannya di laut spiritual primer. Rasanya seperti tidur dengan satu mata terbuka. Jika dia menemukan sesuatu, pikirannya dapat diaktifkan dengan cepat. Itulah sebabnya dia tidak berniat meminta mereka untuk membebaskannya. Langit semakin gelap, dan cahaya bintang redup. Embusan kabut tebal bertiup melewati, dan jarak pandang menjadi sangat buruk. Dinginnya tidak berpengaruh pada Huo Yuhao. Suhu tubuhnya bahkan lebih rendah dari suhu di luar. The Ultimate Ice menyebabkan pengembangan kekuatan jiwanya berjalan dengan kecepatan siput, tetapi fondasinya sangat kuat. Tidak ada guru jiwa pada tingkat yang sama yang bisa dibandingkan dengannya dalam aspek ini. Air adalah fondasi es. Elemen air di udara sangat bermanfaat bagi budidaya Huo Yuhao. Selain itu, ki alami dari surga dan bumi menyediakan makanan di tengah-tengah pegunungan dunia luar. Kultivasinya akan meningkat di sini. Ada perasaan yang hebat untuk berkultivasi jauh di pegunungan. Huo Yuhao bisa merasakan segala sesuatu yang berubah dalam radius 500 meter, dan dia menghela nafas pada dirinya sendiri. Tidak heran binatang buas lebih suka tinggal di pegunungan yang dalam, rawa atau hutan. Energi spiritual sangat menyehatkan. Soul Land 2 Chapter 164.2. Oh, Huo Yuhao menggigil. Meskipun dia belum menemukan sesuatu dengan deteksi spiritualnya, rambutnya masih berdiri. Apa yang sedang terjadi? Huo Yuhao berhenti bermeditasi, tertegun. Dia percaya pada instingnya sendiri, peringatan mendadak ini dan reaksi intensnya menandakan bahwa bahaya yang akan datang itu menakutkan. Dia mengetuk pintu kristal 2 kali. Itu tidak keras, tetapi para wanita tersentak bangun. Kita mungkin dalam masalah. Jangan keluar, tapi bersiaplah untuk menyerang. Chuzi, tetap di kontrol utama. Jika semuanya menjadi tidak terkendali, jangan ganggu saya dan turunkan gunung. Saya akan menemukan cara untuk melarikan diri. Huo Yuhao berkata dengan lembut. Ketenangan dan ketegangan dalam suaranya benar-benar membangunkan Chuzi dan Keke. Apa yang kamu temukan? Chuzi membuka jendela kaca dan bertanya dengan lembut. Saat dia berbicara, beberapa suara dentang logam sudah bisa terdengar dari tubuhnya dan Keke. Mereka sedang mempersiapkan alat jiwa ofensif mereka untuk pertempuran. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya masih tidak yakin. Tapi saya jauh lebih sensitif daripada kebanyakan orang. Saya percaya bahwa masalah besar akan datang. Petik 2. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Meskipun dia telah membuat peningkatan yang signifikan selama 2 tahun terakhir, dia masih di peringkat 40 saat ini. Dia tidak bisa dibandingkan dengan tokoh yang benar-benar kuat. Deteksi spiritualnya berubah dari deteksi radial menjadi deteksi satu arah saat Huo Yuhao memindai sekelilingnya. Deteksi satu arah bisa merentang ke 1 kilometer jika dia tidak menggunakan Eye of Destiny. Ini bukan waktu untuk melestarikan kekuatan jiwa, jadi dia memprakarsai deteksi spiritualnya ke tingkat yang paling penuh dan memindai lereng yang menurun. 2 jendela kendaraan eksplorasi semua medan terbuka, 2 meriam hitam keluar dari sana. Kaliber masing-masing meriam lebih besar dari 100 mm, keduanya dioperasikan oleh Keke, yang membawa meriam di bahu masing-masing. Chuzi duduk di pot kontrol utama, siap untuk memindahkan kendaraan eksplorasi semua medan pada saat itu juga. Huo Yuhao tidak melepaskan alat jiwa, tapi dia melihat sekelilingnya dengan sangat tajam. Ketika seluruh tubuhnya membuat revolusi penuh, ekspresinya sangat suram sebelum dia selesai. Sosok-sosok sunyi sudah berkumpul menuju puncak gunung dari segala arah. Mereka tidak bersuara, tetapi ancaman tak terlihat mengepal di hati Huo Yuhao. 1 Pak Serigala. Ini sebungkus serigala emas. Kita dikelilingi. Setidaknya ada 30.000 tahun serigala emas yang memimpin lebih dari 100 tahun hingga 1000 tahun serigala. Mereka akan berada di sini dalam waktu kurang dari 3 menit. Bersiaplah untuk melarikan diri. Saya percaya mereka tidak akan bisa menolak kendaraan eksplorasi semua medan jika itu berguling. Petik 2. Chuzi dan Keke tertegun. Serigala emas ini sebenarnya adalah serigala tipe logam. Mereka sebenarnya adalah binatang buas di bawah elemen logam. Meskipun mereka tidak sekuat singa emas,
harimau, macan kumbang atau beruang jenis jiwa logam, mereka jauh lebih cepat dan mereka bergerak dalam paket. Di Jingyang Mountain Range, semua binatang berjiwa tipe logam menunjukkan lebih banyak kemampuan dalam pertempuran daripada binatang buas lainnya setidaknya 30%. Selain itu, bahkan ada 30.000 tahun jiwa buas memimpin paket ini. Ini berarti masalah. Bahkan jika Huo Yuhao dan para gadis tidak bisa dibunuh dengan mudah, energi mereka akan habis dengan cepat. Yuhao, masuk. Mari kita gulingkan semuanya. Chu Zi memanggil dengan cemas. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya karena menolak. Tidak, aku tidak bisa pergi. Serigala emas ini dikirim oleh Silver Wolf. Aku bisa merasakan aura Silver Wolf. Jika saya tidak salah, cincin jiwa Silver Wolf ini harus cocok untuk cincin jiwa keempat saya. Pergi dulu, jangan khawatirkan aku. Saya akan menemukan jalan keluar. Petik 2. Tidak, itu terlalu berbahaya. Ada lebih dari 100 serigala emas di luar sana. Chu Zi ingin keluar saat dia berbicara. Huo Yuhao menekan pintu dan berkata, saya tahu bagaimana saya bisa keluar. Tetapi jika saya benar-benar terjebak, saya bisa menggunakan alat jiwa tipe terbang untuk melarikan diri. Berhati-hatilah sekarang. Saya mengirim kalian berdua pergi. Saat dia berbicara, telapak tangannya ditutupi kristal berlian. Lengannya mengerahkan kekuatan yang sangat besar, dan Dragon Capturing Controlling Dragon sepenuhnya melepaskan teknik surga misterius dalam kohesi dengan kekuatan fisik Huo Yuhao. Dia mengangkat dua kaki bola logam dan mendorongnya ke depan. Pada saat yang sama, kendaraan eksplorasi semua medan yang berat bergeser mundur. Chu Zi dan Keke berteriak serentak. Suara Huo Yuhao terdengar di telinga mereka, jangan repot-repot mengkhawatirkanku. Mari kita bertemu di titik pertemuan kita nanti. Saya akan baik-baik saja. Jangan kembali, terus bergulir. Petik 2. Puncak gunung ini tidak terlalu lebar, sehingga kendaraan eksplorasi semua medan segera kehilangan keseimbangan dan hampir terguling ke samping. Ketegasan Chu Zi ditampilkan pada saat ini. Sementara Keke masih sangat tidak senang dengan Huo Yuhao dan ingin mempertanyakan keputusannya, Chu Zi sudah menutup dua jendela yang terbuka. Keenam kaki mekanik menyusut, dan sejumlah besar karet dimuntahkan dari kendaraan eksplorasi semua medan. Hal ini menyebabkan permukaan kendaraan eksplorasi segala medan menjadi sangat kenyal, aromanya juga disembunyikan oleh karet. Kendaraan eksplorasi semua medan meluncur turun gunung, dan dua wanita di dalam berguling-guling interior kendaraan eksplorasi semua medan. Mekanisme perlindungan dalam kendaraan eksplorasi semua medan akhirnya mulai berlaku. Area internal dipisahkan dari lapisan permukaan luar, yang membiarkan mata air pusat dengan cepat mengurangi pantulannya, dan meningkatkan stabilitas di dalam alat jiwa. Huo Yuhao merasa lega saat dia menyaksikan bola logam bergulir menuruni gunung. Dia tidak bisa membiarkan mereka melihat beberapa kemampuannya. Itu tidak terlalu berat baginya jika mereka ada di sekitarnya, tapi dia juga tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Dia tidak berbohong ketika dia mengatakan dia merasakan kehadiran Silver Wolf 10.000 tahun sebelumnya. Sebagai master jiwa tipe spiritual, Huo Yuhao tahu pentingnya cincin jiwa tipe spiritual yang cocok dan dia tidak bisa melepaskan kesempatan yang begitu besar. Kalau tidak, itu akan terbukti sangat sulit untuk menemukan Silver Wolf 10.000 tahun ini kemudian, mengingat kecerdikannya. Sejak dia memulai pelatihan untuk Ultimate Soldier Plan, dia tidak pernah meledak dengan kemampuan penuhnya. Bahkan dia sendiri tidak tahu batas kekuatan kultivasinya saat ini. Namun, hari ini adalah kesempatan yang bagus untuk menguji kemampuannya. Hanya dalam menghadapi ancaman nyata yang dapat potensinya benar-benar dibuka. Dia tidak takut dengan binatang jiwa 10.000 tahun, bahkan jika itu dari unsur logam, dia sudah mengkhususkan diri dalam memerangi banyak lawan. Selain itu, ia berkembang dalam situasi di mana ia kalah jumlah. Kalau tidak, apa gunanya rencana tentara tertinggi? Tangannya terkulai di samping tubuhnya, dan mata Huo Yuhao memancarkan cahaya keemasan redup. Emas lembut itu mengandung aura penghematan yang tebal. Datang. Pikiran dan energi Huo Yuhao berada di puncaknya. Deteksi spiritualnya memberitahu dia bahwa kendaraan penjelajah segala medan telah menarik beberapa serigala emas ketika mobil itu meluncur turun, mereka mengejarnya. Ini juga bagian kecil dari rencananya. Saat ini, rencananya adalah untuk mengalihkan perhatian serigala-serigala ini. Membuat serigala berlarian pasti akan menyebabkan kebingungan dan mengacaukan formasi mereka. Huo Yuhao melemparkan sosok perak ke udara. Setelah itu, ledakan bergema terdengar di udara. Sinar biru terang muncul di lengan kiri Huo Yuhao, yang merupakan jejak teknik ledakan esnya.
Mayat Silverwolf berubah menjadi bubuk di udara dan tersebar. Aroma tebal dan berdarah menyebar di puncak gunung. Jika seseorang tidak cukup tanpa ampun di dunia binatang buas, di mana survival of the fittest adalah aturannya, seseorang tidak akan mampu bertahan pada titik ini. Huo Yuhao telah menarik sedikit tanda belas kasih yang bersembunyi di dalam hatinya dan membuat dirinya lebih berdarah dingin. Lolongan serigala yang menyedihkan bisa terdengar dari titik tengah ke atas gunung. Bungkus serigala jelas menyadari bahwa Huo Yuhao sudah menemukan mereka. Kendaraan eksplorasi segala medan yang meluncur dari gunung kehilangan aroma Silverwolf dan tidak lagi menarik perhatian mereka. Sekawanan serigala tidak lagi bersusah payah menyembunyikan diri, dan meledak dengan kecepatan tercepat yang mereka miliki menuju puncak. Suara garing, dentang terdengar di tubuh Huo Yuhao, dan kasing logam mulai muncul. Mereka memancarkan warna emas gelap yang menakutkan. Kotak logam ditumpuk di bahu, lengan, dada dan punggung, sisi kakinya, pinggangnya del. Ada 18 dari mereka. Setiap kasing logam tampak agak berat, dan membuat orang Huo Yuhao tampak menjulang tinggi. Serigala emas pertama akhirnya melayang ke pandangan Huo Yuhao. Itu memang berbeda dari serigala emas yang ditemukan di tempat lain. Otot-ototnya menonjol di bawah bulu yang bersinar, dan membuatnya tampak kekar. Pandangan haus darah dari itu langsung tertuju pada tubuh Huo Yuhao. Dia meraung marah dan melompat ke arah Huo Yuhao. Itu mengangkat cakar tajam depan dan menebas ke arah Huo Yuhao. Huo Yuhao memperkirakan bahwa serigala emas ini harus menjadi yang terkuat untuk pembudidayaannya. Huo Yuhao mundur setengah langkah, hanya serangkaian suara gemerincing yang terdengar. Lapisan putih muncul di salah satu kotak logam di pergelangan tangan kirinya sebelum menghilang. Sosok serigala emas itu membeku di udara. Meskipun masih dalam posisi melompat, itu mulai melolong menyedihkan. 16 lubang transparan muncul di bulunya, yang seharusnya terdengar defensif. Ini adalah bagian dari kemampuan penetrasi yang menakutkan milik Suge Divine Crossbow, yang langsung menembus tubuh serigala emas. Panah di tubuh Huo Yuhao benar-benar telah diisi sebelumnya. Mereka harus diisi ulang setiap 3 hari sekali. Huo Yuhao sudah menyiapkan mereka jauh sebelum dia memasuki pegunungan Jingyang. Serigala emas ini menjadi korban pertama Suge Divine Crossbow-nya. Soul Land 2 Chapter 164.3. Huo Yuhao mengulurkan tangan kirinya dan meraih mayat serigala emas. Dia menyegel luka-lukanya dengan es dan kemudian melemparkan mayat ke satu sisi dengan gerakan pergelangan tangannya saat dia memilih untuk tidak menggunakan teknik ledakan es di tubuhnya. Suge Divine Crossbows yang dia gunakan saat ini berbeda dari yang dia buat di depan Xuan Ziwen. Mereka terbuat dari bahan yang lebih baik dan pengerjaan yang lebih teliti. Mereka bisa dipecat 3 kali, dan alat jiwa kelas 5 kelas atas. Ini berarti bahwa 18 slot di Suge Divine Crossbow bisa menembakkan 54 kali total, yang merupakan alasan bahwa Huo Yuhao sangat percaya diri. Penting untuk dicatat bahwa Suge Divine Crossbow juga dapat ditembakkan dengan sangat mudah, dia hanya perlu menggunakan sedikit kekuatan jiwanya untuk memulai susunan formasi kumulatif di dalamnya. Sisa mekanisme penembakan diselesaikan oleh alat jiwa itu sendiri, hasil akhirnya adalah bahwa kekuatan yang dibebankan akan menembakkan panah. Kemampuan merusak mereka juga sangat hebat. 7 serigala emas lainnya telah mencapai puncak gunung pada saat serigala emas pertama dilemparkan ke samping. Mereka semua bergegas menuju Huo Yuhao. Budidaya mereka bervariasi dari 300 hingga 2000 tahun, yang terbukti dari ukuran dan kepadatan otot mereka. Huo Yuhao memulai deteksi spiritualnya dan bergerak sangat cepat. Dia menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track untuk meledak ke arah serigala emas terkecil, dan kemudian mengangkat kedua tangannya, menyebabkan suara garing, dentang bergema. Dia telah menembakkan Suge Divine Crossbows, menyebabkan beberapa panah tajam menembus ke daging serigala emas dan membuat mereka melolong kesakitan. Dia bahkan tidak perlu menggunakan deteksi spiritualnya untuk mengetahui bahwa 2 serigala emas telah runtuh. Huo Yuhao telah mencapai serigala emas terkecil pada saat ini, sosoknya berkedip ke samping saat dia menghindari serangannya. Pada saat yang sama, ia menggunakan Dark Golden Terror Claws untuk memutus tulang belakang serigala melalui lehernya, langsung membunuhnya. Huo Yuhao mengangkat jari-jari kakinya dari tanah, tetapi seluruh tubuhnya membeku untuk sesaat. Dia memindahkan mayat serigala emas ke tangan kirinya dan kemudian memutar bagian atas tubuhnya ketika dia melemparkan mayat itu ke arah 3 serigala emas yang baru saja mencapai puncak gunung. Suge Divine Crossbow dilepaskan sekali lagi ketika dia berbalik dengan segera menjatuhkan serigala emas yang bermaksud menyerangnya dari belakang. Ledakan. Teknik ledakan es dimulai,
menyebabkan mayat serigala emas 300 tahun menjadi bom yang sangat efektif yang membalikkan ketiga serigala emas yang melompat ke arah Huo Yuhao. Huo Yuhao dengan cepat berbalik dan mengambil mayat serigala emas lain dengan tangan kirinya. Dia menyuntikkan teknik ledakan es ke dalamnya, lalu melemparkan mayat itu saat dia mengangkat kaki kanannya dari tanah. Keuntungan yang diberikan deteksi spiritual kepadanya jelas ditunjukkan pada saat ini, mayat yang dia lemparkan mendarat di tepi gunung pada saat yang sama seperti ketika mayoritas paket serigala emas mencapai puncak gunung. Darah dan daging berserakan di tengah ledakan, beberapa serigala emas telah hancur berantakan. Huo Yuhao terus mengambil mayat serigala dengan tangan kirinya, menyebabkan serigala emas yang tewas di bawah busurnya terus-menerus berubah menjadi bom dari teknik ledakan esnya satu persatu, lalu dibuang. Saat ledakan terus bergema, segera terasa seperti seluruh pegunungan Jing yang bergetar. Gema nyaring bisa terdengar dari antara pegunungan. Lebih dari 30 serigala emas telah terbunuh, begitu saja. Huo Yuhao hanya menyia-nyiakan setengah dari panah Suge Divine Crossbow-nya, sementara mayoritas serigala emas telah terbunuh dengan teknik ledakan esnya. Teknik ledakan es Huo Yuhao mencapai efek yang mirip dengan utusan ledakan mayat Dewa Kematian. Perbedaannya adalah bahwa utusan ledakan mayat dewa-dewa adalah keterampilan jiwa yang mirip dengan racun yang mematikan, dalam hal itu membutuhkan waktu untuk mengubah mayat. Di sisi lain, Huo Yuhao tidak bisa menggunakan tekniknya pada sekelompok besar mayat pada saat yang sama, tetapi teknik Ice Explosion-nya bisa dilepaskan lebih cepat. Satu-satunya masalah adalah bahwa ia perlu menyuntikkan teknik ledakan es secara manual ke mayat. Namun, manfaatnya terletak pada hal itu memiliki dampak yang dapat diabaikan pada kekuatan jiwa Huo Yuhao. Botol susu kelas 6 muncul di tangan Huo Yuhao, dan dia dengan cepat memulihkan kekuatan jiwanya yang terkuras. Sementara itu, sekawanan serigala emas telah berhenti bergegas ke puncak gunung, rentetan kematian jelas membuat mereka takut. Mereka semua menunggu pemimpin mereka muncul. Huo Yuhao juga menunggu, itu akan menjadi ide bagus baginya untuk melarikan diri sekarang, karena serigala emas tidak akan bisa menghentikannya. Namun, sasarannya bukanlah serigala emas ini. Dia masih menunggu targetnya muncul. Dia meletakkan Suge Divine Crossbows di tangannya, karena semuanya sudah dikeluarkan. Ini membebaskan tangannya, setelah itu dia dengan ringan melenturkan Dark Golden Terror Claws-nya, menyebabkan cahaya emas gelap beriak di udara. Mereka tidak ternoda darah meskipun Huo Yuhao telah menggunakan mereka untuk membunuh serigala emas sebelumnya. Mata Huo Yuhao tiba-tiba menjadi cerah, dan dia berbalik menghadap ke arah tertentu. 3 sosok melompat dan berbaris di depannya. Mereka adalah 3 serigala emas yang luar biasa besar, masing-masing panjangnya lebih dari 4 meter. Tubuh mereka yang tebal menyerupai beruang besar, dan mereka berdiri di atas kaki belakang mereka, yang secara khusus dikembangkan. Keempat cakar mereka juga tampak setajam dan ganas seperti teror cakar Hag Yuhao. Mata mereka juga berwarna merah darah bukan dari coklat biasa. Aura haus darah terus-menerus dilepaskan dari tubuh mereka. Mereka adalah serigala emas 10.000 tahun dan merupakan pemimpin kelompok itu. Berdasarkan aura dan kekuatan jiwa mereka, kultivasi mereka berada di suatu tempat antara 10.000 dan 20.000 tahun. Namun, kekuatan pertempuran praktis mereka harus lebih dari 20.000 tahun. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao melihat binatang buas yang kuat. Meskipun dia percaya diri, dia tidak sepenuhnya percaya diri yang bisa menangani serigala emas ini. Namun, dia tidak punya pilihan, karena sosok perak tipis juga muncul di belakang serigala ketika mereka menampakkan diri. Silver Wolf ini panjangnya 3 meter, dan tidak seterkembang serigala emas. Namun, itu lebih ramping dan masih bertubuh kekar, dan sepetak bulu putih kemasan berbentuk sabit tergeletak di dahinya. Mata peraknya tampak seolah-olah hendak menyemburkan api ketika mereka menatap Huo Yuhao. Mereka dipenuhi dengan kebencian dan kebencian. Kedua belah pihak tampak sangat terkendali dan tenang pada saat ini. Strategi normal menentukan bahwa ketiga serigala emas seharusnya mengepung Huo Yuhao dalam formasi segitiga. Namun, mereka belum mengadopsi formasi ini. Sebaliknya, mereka menghadapnya dari satu arah. Jelas bahwa keselamatan Silver Wolf adalah prioritas yang lebih tinggi bagi mereka. Silver Wolf adalah Silver Moon Wolf King, 10.000 tahun jiwa buas, dan binatang buas yang sama yang dicari Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak takut sama sekali sekarang. Sebaliknya, dia sedikit bersemangat. Ketakutan telah sepenuhnya lenyap dari kepalanya, dan telah digantikan dengan ketenangan.
Dia tidak perlu berbenturan dengan serigala emas, satu-satunya tujuannya adalah untuk membunuh Silver Moon Wolf King di belakang mereka dan membawa cincin jiwanya pergi dengan sukses. Namun, ini akan menjadi tugas yang sulit. Sisa serigala emas lainnya tidak berusaha untuk bergegas ke puncak gunung. Karena puncak gunung tidak terlalu besar, jika terlalu banyak dari mereka untuk berkumpul, itu tidak akan menguntungkan bagi para pemimpin mereka. Penggunaan Huo Yuhao atas mayat serigala untuk melepaskan teknik ledakan esnya juga merupakan alasan penting bagi mereka karena takut datang ke puncak gunung. Huo Yuhao tiba-tiba bergerak, dia melompat ke depan seperti panah, aktif meluncurkan serangan. Saat tubuhnya bergerak, mata vertikal keemasan terbuka di dahinya. Aura perkasa yang tampaknya mengendalikan takdir tiba-tiba dilepaskan. 3 serigala emas dan Silver Moon Wolf King yang telah menyiapkan strategi mereka sendiri terpana oleh ini, dan ketakutan yang tak terlukiskan memenuhi hati mereka. Pada saat itu, seberkas cahaya keunguan melesat dari Eye of Destiny, targetnya adalah Raja Serigala Silver Moon. Iya, ini adalah serangan tipe spiritual terkuat yang saat ini bisa dilepaskan Huo Yuhao, jiwa takdir yang menatap. Silver Moon Wolf King adalah binatang buas dengan kekuatan spiritual yang sangat besar, tetapi tubuhnya mulai bergetar hebat, dan dia menjerit dengan ganas ketika tatapannya bertemu dengan mata takdir Huo Yuhao. Sebuah cahaya tiba-tiba melesat keluar dari kepalanya saat ia mencoba melawan takdir, dan jiwa takdir menatap Huo Yuhao. Cahaya ini biru, merah, kuning, hijau, emas, hitam, dan ungu. Ketika itu muncul, udara di sekitar Silver Moon Wolf King mulai berubah. Itu sangat menyimpang sehingga bahkan tubuh Silver Moon Wolf King mulai menjadi tidak bisa dibedakan. Ketika cahaya keunguan keemasan yang diisi dengan kekuatan takdir menghantam cahaya 7 warna, itu menyebabkannya terdistorsi dengan marah. Itu berubah menjadi pusaran air besar yang ingin menghancurkan jiwa takdir menatap Huo Yuhao. Proyeksi putih muncul di belakang Huo Yuhao. Proyeksi ini memiliki tubuh bengkak, sangat gemuk, tetapi 10 pola emas muncul di tubuhnya. Seluruh proyeksi terlintas satu kali sebelum menghilang. Namun, cahaya Staring Soul of Destiny menjadi lebih cerah. Pusaran air 7 warna kemudian dihancurkan, dan Silver Moon Wolf King meraung menyedihkan. Mata peraknya pecah, dan darah segar mengalir keluar dari mereka. Tubuhnya juga berguling-guling di tanah sebelum berhasil menghentikan dirinya sendiri dan memaksa dirinya untuk mundur. Itu sangat kuat. Huo Yuhao tidak bersemangat sekarang, dia kaget. Staring Soul of Destiny adalah serangan spiritual terkuatnya. Dia mampu mengancam jiwa bijak 7 cincin dengan itu. Ketika dia melepaskan serangannya, Eye of Destiny telah meningkatkan intensitas serangannya ke titik tertinggi, dan telah menyedot hampir semua kekuatan spiritual di lautan mental kedua. Itu bahkan meminjam kekuatan spiritual Skydream Ichewom untuk menyelesaikan serangan. Itu adalah serangan yang hanya bisa dia gunakan sekali sehari. Huo Yuhao pernah melepaskan serangan ini terhadap 2000 tahun jiwa selama tes di Ultimate Soldier Plan. Jiwa binatang itu langsung mati, kepalanya meledak. Silver Moon Wolf King seharusnya baru mencapai level 10.000 tahun. Namun, itu masih berhasil menahan serangan Huo Yuhao. Huo Yuhao bahkan meminjam kekuatan Skydream Ichewom dan kekuatan spiritual untuk meningkatkan kekuatannya sendiri untuk membuatnya tak tertahankan bagi Silver Moon Wolf King. Namun Silver Moon Wolf King belum mati, meskipun matanya pecah. Ini telah membuat sedikit penyimpangan dalam rencana Huo Yuhao. Segalanya tampak terjadi sangat lambat, tetapi semua ini sebenarnya terjadi dengan sangat cepat.